Selamat pagi anak-anak yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Stefani Gema Sunarman, selaku Wakil Kurikulum SMA Katolik Karitas 3, sekaligus guru matematika. Tetap semangat dalam mengikuti setiap proses dalam MPLS ini, dan saya harap kalian dapat lebih mengenal sekolah kalian ini lebih baik lagi, terlebih untuk proses pembelajarannya. Kurikulum Kurikulum yang digunakan di SMA Katolik Karitas 3 Surabaya adalah kurikulum 2013. Bila kita bicara mengenai kurikulum 2013, pasti akan berhubungan dengan 4 kecakapan penting yang harus dimiliki, atau yang disebut dengan kecakapan abad 21. Menempuh pendidikan bukan hanya sekedar mengejar pengetahuan, tapi ada beberapa kecakapan yang sedang dikembangkan agar dimiliki oleh peserta didik. Di antaranya, communication. Kalian diharapkan mampu untuk berkomunikasi dengan baik dengan siapapun. Mampu berkolaborasi, memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis, dan memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik, serta mampu berkreasi dan berinovasi. Lalu bagaimana cara untuk mengembangkan kecakapan tersebut? Salah satu yang mampu diterapkan di sekolah adalah dengan HOTS atau High Order Thinking Skill. HOTS ini merupakan kemampuan untuk berpikir secara kritis, logis, reflektif, dan metakognitif, dan berpikir secara tinggi. Yang berarti kemampuan berpikir bukan hanya membutuhkan kemampuan menghafal, namun juga kemampuan lain yang lebih tinggi. Penjurusan di SMA Katolik Karitas 3 ada 2 jurusan, yaitu jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Ada beberapa cara untuk teknik penjurusan. Yang pertama adalah tes psikologi yang telah kalian lakukan pada tanggal 13 sampai 15. Yang kedua yaitu nilai rata-rata raport semester 1 sampai semester 4 pada saat kalian di SMP untuk mapel matematika, IPA, dan IPS. Dan yang ketiga adalah angket orang tua. Untuk mata pelajaran di SMA akan berbeda dari jenjang sebelumnya. Ada beberapa kelompok, yaitu kelompok umum dan peminatan. Untuk pembelajaran normal, kelompok A dan B umum akan diterima oleh seluruh siswa pada jurusan IPA dan IPS, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti yang diajarkan selama 3 jam pelajaran, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2 jam pelajaran, bahasa Indonesia 4 jam pelajaran, matematika 4 jam pelajaran, sejarah Indonesia 4 jam pelajaran, bahasa Inggris 2 jam pelajaran, seni budaya 2 jam pelajaran, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam pelajaran, prakarya kewirausahaan 2 jam pelajaran. Untuk siswa jurusan IPA, selain mendapatkan mapel kelompok umum, juga akan menerimakan kelompok peminatan, yaitu mapelnya matematika peminatan 4 jam pelajaran, biologi 4 jam pelajaran, fisika 4 jam pelajaran, dan kimia 4 jam pelajaran. Untuk peminatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS, itu mendapatkan geografi 4 jam pelajaran, sejarah 4 jam pelajaran, sosio 4 jam pelajaran, dan ekonomi 4 jam pelajaran. Kemudian, untuk lintas minat, ada beberapa mata pelajaran IPA yang akan dipelajari di IPS dan sebaliknya. Antara lain, untuk siswa jurusan IPA akan menerima mata pelajaran lintas minat akuntansi 2 jam pelajaran. Kemudian untuk anak IPS akan menerima mata pelajaran lintas minat biologi 1 jam pelajaran dan lintas minat kimia 1 jam pelajaran. Kemudian bahasa Jawa 1 jam pelajaran dan bahasa Mandarin 2 jam pelajaran untuk seluruh jurusan. Untuk kriteria ketuntasan minimum bagi kelas 10 yaitu 70
kelas 11 75, dan kelas 12 78. Untuk range KKM kelas 10, bila nilai yang didapatkan kurang dari 70, maka mendapatkan predikat D. 70-79C, 80-89B, 90-99A. Kriteria ketuntasan minimum ini berlaku untuk semua mata pelajaran. Kemudian, kriteria penilaian raport untuk yang kognitif. Beberapa hal yang akan dijadikan kriteria penilaian raport kognitif yaitu diantaranya pertama ada tugas, penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Nilai harian adalah rata-rata nilai tugas dan penilaian harian. Sedangkan nilai raport itu adalah 2 kali nilai harian ditambah PTS, ditambah PAS, kemudian dibagi 4. Psikomotor akan berkaitan dengan keterampilan siswa. Untuk kriteria penilaian, saya berikan contoh. Ada siswa A melakukan 2 kali praktek, mendapatkan nilai 75 dan 66. Maka untuk nilai psikomotor akan diambil nilai tertinggi, yaitu 75, atau nilai optimum. Begitu pula dengan portofolio. Untuk proyek hanya 1 nilai, maka itulah yang digunakan. Untuk nilai hasilnya atau nilai rata-ratanya, digunakan rata-rata optimum, yaitu 75 optimum dari nilai praktek, 89 optimum dari nilai proyek, ditambah 70 nilai optimum dari portofolio, kemudian dibagi sesuai dengan apa saja yang diambil. Karena ini yang diambil praktek, proyek, dan portofolio, maka dibagi dengan 3. Jadi untuk rata-rata mendapat 78. Nilai psikomotor ini akan diambil di semua mata pelajaran. Kriteria penilaian raport afektif. Selain kognitif dan psikomotor, ada hal penting yang akan dipantau perkembangannya, yaitu afektif atau tingkah laku. Ada beberapa poin sikap yang dihidupi di SMA Karitas 3, yaitu kasih, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan mandiri. Semua guru akan memberikan penilaian mengenai afektif agar siswa selain memiliki pengetahuan dan keterampilan, juga memiliki tingkah laku yang patut untuk dicontoh. Untuk kriteria kenaikan kelas, yang pertama, dari segi akademis, kriteria kenaikan kelas adalah nilai rata-rata semester 1 dan semester 2 yang kurang dari KKM maksimal hanya 3. Ketidakhadiran, siswa wajib masuk 80% dari hari afektif. Non-akademis, nilai sikap minimal B. Nilai sikap berarti adalah nilai afektif minimal B. Kemudian ekstrakurikuler, pramuka minimal B, karena ini adalah program wajib dari pemerintah. Untuk beasiswa, SMA Karitas 3 akan memberikan beasiswa kepada siswa-siswi dengan syarat yang pertama untuk akademis, siswa-siswi yang mendapatkan peringkat 1-3 akan mendapatkan beasiswa selama 6 bulan. Sedangkan
Prestasi non-akademis akan diberikan beasiswa selama 3 bulan. Pembelajaran selama pandemi memang bukan hal yang mudah bagi kalian, tetapi kami, pihak sekolah akan tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik. Ada beberapa kebiasaan berbeda selama pandemik ini, antara lain, yang pertama, pembelajaran berlangsung secara daring atau dalam jaringan, menggunakan Google Classroom. Pembelajaran yang biasanya berlangsung Senin sampai Jumat dan selesai pada pukul 15 atau 14.15, sekarang ada perubahan karena pandemi ini. Pembelajaran dilaksanakan Senin sampai Sabtu pada pukul 7 sampai 13. Untuk komunikasi dengan guru, selain menggunakan Google Classroom, juga bisa melalui chat WA, email, atau video teleconference. Kemudian pemberian materi dari guru dengan berbagai metode yang bisa dilakukan, video pembelajaran, PPT, Excel, Word, atau berbagai aplikasi lainnya yang mendukung. Pemberian tugas, penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester akan tetap diberikan secara daring hingga kondisi memungkinkan untuk bertatap muka kembali. Siswa-siswi dapat memanfaatkan jaringan atau kuota dengan bijak selama pembelajaran daring. Selama pembelajaran daring, bobot jam pelajaran akan sedikit berbeda dengan pembelajaran normal. Selama masa pandemi ini, jam pelajaran berubah menjadi pendidikan agama dan budi pekerti yang sebelumnya 3 jam menjadi 2 jam, PKN tetap 2 jam, bahasa Indonesia yang semula 4 jam menjadi 3 jam, matematika 3 jam, sejarah Indonesia 2 jam, bahasa Inggris 2 jam, seni budaya 2 jam, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan menjadi 1 jam, prakarya kewirausahaan tetap 2 jam. Untuk peminatan, yang semula 4 jam, selama pandemi ini ada kebijakan bahwa menjadi 3 jam pelajaran. Untuk lintas minat biologi 1 jam, kimia 1 jam, dan akuntansi. Bahasa Jawa 1 jam, dan bahasa Mandarin tetap 2 jam. Itu adalah penjabaran dari kurikulum di SMA Katolik Karitas 3. Saya ucapkan selamat bergabung di SMA Katolik Karitas 3. Kalian adalah pribadi yang luar biasa. Semoga selama berada di sekolah ini, kalian akan lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih dan sampai jumpa.